Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Pada kali ini ya kita masih seperti biasa kita berada di tempat jualan ya teman-teman. Jadi sedikit sharing ya teman-teman ketika kita berjualan odading dan cakwe. Nah, yang perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa odading dan cakwe itu bukanlah makanan, artinya bukanlah jajanan yang musiman ya. Ini adalah salah satu jajanan tradisional yang cukup lama yang sudah ada ya, bahkan menurut cerita odading itu sudah ada sejak zaman penjajahan ya seperti itu. Jadi memang makanan ini memang sudah lama, tetapi kadang dengan kemasan, artinya dengan pengolahan yang baru sehingga menjadi seperti makanan kekinian. Nah, jadi teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri yang sudah lama di odading, saya mengenal odading dan cakwe itu ya mungkin lebih dari 10 tahun ketika saya masih sekolah, bahkan pada saat itu masih kuliah ya teman-teman. Jadi awal mula saya mengenal itu ya dulu sering membeli ya, seperti itu, dan akhirnya ketemu dengan orang-orang yang berjualan seperti ini dan akhirnya ikut berjualan juga. Nah, jadi intinya ya teman-teman, bahwa makanan ini tidak ada istilahnya surutnya, karena dari sepanjang tahun ini, bahkan dari usaha kami yang bertahun-tahun, artinya sudah satu dekade ya, artinya seperti itu, yang pernah merintis satu dekade itu sudah tidak ada surutnya ya teman-teman. Dan berdasarkan pengalaman saya juga melihat di teman-teman saya sendiri yang sudah lebih dari saya berjualan itu lebih konsisten, artinya mereka di satu tempat tetap berjaya, artinya tetap stabil ya dari segi penjualan. Jadi beberapa hal ini ya teman-teman yang perlu kita ketahui, bahwa jualan odading cakwe itu memang tidak ada batasnya dan tidak ada bahasanya itu adalah makanan kekinian atau hanya trending ya, tapi ini menjadi suatu makanan yang khususnya di Pulau Jawa ya sudah menjadi hal yang pokok, karena di situ penggemarnya sangat luar biasa, terutama di daerah-daerah Jawa Tengah, di Jogja, kemudian di bagian Jawa Timur kan seperti itu. Jadi sangat sudah diterima di masyarakat sendiri. Tetapi kalau untuk di luar Jawa sendiri memang masih kadang masih ekstra untuk pengenalannya, karena memang masih menjadi makanan yang kadang di tempat masih agak asing ya seperti itu. Jadi kita harus ekstra penjualannya atau pemasarannya. Tetapi ya teman-teman, dari pengalaman saya pribadi itu lebih mudah, artinya memasarkannya itu lebih mudah sehingga kita tidak mengalami kendala yang begitu berarti ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, satu alasan pokok kenapa makanan ini tidak ada istilahnya musiman atau tidak ada hanya pas trending saja, tetapi ini masanya itu memang stabil dari tahun ke tahun, sehingga ketika kita usaha odading dan cakwe itu lebih optimis, artinya prospek kedepannya itu sangat-sangat masih luar biasa ya, sangat-sangat panjang ya, artinya tidak ada batas waktunya, sehingga tidak ada masa-masa tertentu sehingga terus bisa mendapatkan profitnya. Nah, jadi teman-teman ya, ketika kita usaha itu harus melihat, artinya kan prospek dan apa yang kita buatkan seperti itu. Nah, terutama yang saya katakan tadi ya, salah satunya odading itu atau dan cakwe ini bukanlah makanan yang itu bersifat semusim ya. Nah, ini menjadi suatu acuan kita ketika kita membuka usaha ya teman-teman. Dengan seperti ini, contohnya ya teman-teman, banyak makanan-makanan ataupun kuliner yang itu bersifat musiman juga, begitu juga yang memang sudah dikenal di masyarakat, sehingga ketika kita usaha itu bisa berjalan dengan terus menerus ya. Contohnya kan banyak ketika seperti yang sudah menjadi tradisional kita seperti gorengan, martabak dan hal-hal sebagainya, itu kan banyak sekali. Nah, itu menjadi suatu inisiatif kita sebenarnya kalau kita ingin membuka usaha, otomatis termasuk odading dan cakwe sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang mungkin sulit ya bagi orang lain, tetapi mudah bagi kita. Itu juga perlu kita dalami, harus seperti itu ya teman-teman, karena dalam usaha itu kan biasanya saingan usaha itu terlalu banyak ya teman-teman, sehingga ketika kita membuka usaha yang sulit untuk ditiru itu akan menjadi suatu pagar kita bahwa nantinya saingan itu tidak terlalu ketat. Jadi hal-hal ini ya teman-teman, termasuk yang saya katakan tadi bahwa odading dan cakwe itu adalah makanan yang bukan bersifat musiman, artinya sudah dikenal secara umum, jadi suatu menjadi jajanan pokok, sehingga itu sangat mudah untuk kita semua untuk membuka usaha ini. Kemudian kita bisa menjaga ritme antaranya pemasarannya dan daya saingnya kan seperti itu. Jadi kalau kita membuka usaha yang mudah tersaingi, otomatis kan ya tidak dipungkiri itu akan mengurangi
prospek kita kan seperti itu. Jadi beberapa hal yang kita sebutkan tadi itu sangat sangat menentukan kita akan keberlanjutan ketika kita usaha. Jadi tentunya usaha juga kan banyak pertimbangan ya teman-teman, termasuk dari segi saingan dan macam-macam sebagainya. Makanya ketika kita membuka usaha itu seharusnya kita tahu dan mengerti ya sikon yang sekarang ada seperti itu. Seperti halnya makanan-makanan yang bersifat musiman itu banyak sekali yang terjadi, bisa kita lihat dimanapun itu banyak ketika booming-boomingnya orang membuka itu dan akhirnya dan tidak berhasil karena hanya sesaat, hasilnya hanya sesaat, kemudian berlanjut kita harus mencari dan spekulasi ya ke usaha yang lain. Itu kan kalau kita yang sudah biasa dengan usaha-usaha yang sudah mapan artinya usaha ketika kita buka dan itu bisa bertahan lama itu akan lebih baik untuk kita, sehingga kedepannya kita tidak kesusahan, bahkan untuk mengembangkannya pun ketika kita sudah punya keterampilan atau skill itu akan lebih mudah dan itu bisa menjaga penjualan dan ritme pemasarannya seperti itu. Jadi ini beberapa hal ya teman-teman yang tentunya harus kita jaga ketika kita membuka usaha, dan salah satunya adalah contoh kecilnya adalah Odarino Cakwe itu bukan merupakan makanan musiman, sehingga ketika kita usaha ini kita bisa sangat kita sangat tahu prospek kedepannya, dan ini jangka waktu yang sangat panjang. Seperti yang saya ceritakan tadi, dalam satu dekade ini pasarannya itu tidak pernah berubah, bahkan penjualan ketika memang saya melihat ya teman-teman yang seangkatan dengan saya yang usaha Odarino Cakwe itu sangat masih stabil ya seperti itu, sehingga sampai kapanpun kita tidak tahu bahwa makanan ini sama halnya seperti jajanan-jajanan pokok lainnya seperti gorengan, martabak dan jajanan pasar yang lain itu masih stabil dan banyak peminatnya. Jadi dimanapun tempat seperti saya katakan tadi, kalau di Jawa ini sudah menjadi makanan umum pokok ya, tapi kalau di luar Jawa itu kita harus punya ekstra dalam pemasaran karena ini masih banyak yang belum kenal. Tapi dengan adanya media sosial seperti sekarang ini dimanapun makanan ini mudah sekali untuk dikenal. Cuma kita hanya menambahkan ekstra pengenalannya saja ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, sedikit sharing dari saya pribadi, ini hanya sebagai acuan kita ketika kita membuka usaha tentunya, bahwa saya juga menjelaskan bahwa daging dan cakwe itu bukan makanan yang bersifat musim. Jadi ketika kita membuka usaha ataupun bagi teman-teman yang sudah punya usaha, jangan pernah gentar, jangan pernah takut bahwa usaha ini akan tersaingi dan masih banyak peluang, karena kita bisa melihat di semua kota ya, walaupun di Jawa itu sudah banyak penjual odading dan cakwe, tapi itu masih sifatnya masih ada yang masih kosong, artinya daerah-daerah tertentu itu masih bisa kita buka dengan prospek yang sangat bagus. Apalagi ketika kita di luar Jawa seperti ini, jadi persaingannya itu masih sangat jarang ya tentunya, karena mayoritas pembuatnya itu adalah orang-orang yang pernah belajar terutama di daerah Pulau Jawa ya, artinya banyak yang datang dari Pulau Jawa itu yang usaha di luar Jawa, contohnya kami di Kalimantan sendiri. Jadi ini gambaran yang ada di Kalimantan ya teman-teman, adalah dari kami yang jualan Odarino dan Cakwe, bahwa menjelaskan makanan ini tidak hanya bersifat musim, tapi kita tidak tahu sampai kapan, tapi ini sudah sudah bertahun-tahun kami juga melakukan ini, tetap penjualan stabil. Dan saya melihat teman-teman juga yang ada di Jawa juga yang angkatan dengan saya, artinya pada saat itu berbarengan berjual masih juga langgeng, artinya usahanya berjalan seperti halnya makanan-makanan pokok lainnya seperti itu. Jadi itu saja teman-teman sharing kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak pada teman-teman semua yang selalu menyupport channel kami, dan semoga dalam kegiatan kita ini selalu diberi kelancaran dan rezeki kita semakin banyak ya. Tentunya kita selalu diberi kesehatan sehingga kita beraktivitas seperti biasa bisa selalu lancar. Terima kasih, kita jumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.